Teori ini memfokuskan pada pengembangan individu sesuai dengan potensi dirinya. Humanistik merupakan aliran dalam dunia psikologi yang muncul tahun 1950-an. Humanistik memandang manusia sebagai manusia. Oleh karena itu, teori ini memiliki tujuan untuk memanusiakan manusia, sehingga seseorang yang belajar tidak semata-mata untuk mendapatkan nilai, tetapi agar bisa mengenali potensi dirinya dan diharapkan untuk bisa mengembangkannya. Oke teman-teman, karena tadi kita sudah mendengarkan pengertian belajar dan karakteristik menurut teori humanistik, sekarang kita akan mempelajari tokoh-tokoh teori humanistik dan teorinya masing-masing. Nah, sebelumnya kalian udah tahu belum sih siapa aja sih tokoh-tokoh dari teori humanistik ini? Oke, langsung aja aku kasih tahu ya. Yang pertama itu ada Abraham Maslow, yang kedua ada Carl Rogers, yang ketiga ada Rollo May, yang keempat ada Viktor Frankl, dan yang terakhir ada James Blumenthal. Nah, langsung aja yuk kita simak penjelasan menurut teori-teori dari masing-masing tokoh yang sudah aku sebutin tadi. Yang pertama, Abraham Maslow, 1908 sampai 1970. Teori humanistik yang dibawakan Abraham Maslow dikenal sebagai teori hierarki kebutuhan. Teori ini menyatakan bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam 5 tingkatan hierarki yang harus dipenuhi secara beruntun, dari kebutuhan paling dasar hingga kebutuhan tertinggi. Kelima tingkatan kebutuhan tersebut adalah: 1. Kebutuhan fisiologis, kebutuhan dasar untuk hidup seperti makan, minum, tidur, tempat tinggal, dan kebutuhan biologis lainnya. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan keamanan fisik, stabilitas, perlindungan, dan ketertiban. Yang ketiga, kebutuhan sosial, kebutuhan akan rasa cinta, kasih sayang, persahabatan, dan hubungan sosial yang diterima. 4. Kebutuhan penghargaan atau esteem, kebutuhan untuk dihargai oleh diri sendiri dan orang lain, termasuk rasa percaya diri, prestis, dan pengakuan. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan tertinggi untuk mengaktualisasikan potensi diri, kreativitas, pencapaian, tujuan, dan perkembangan pribadi. Yang kedua ada Carl Rogers, 1902 sampai 1987. Teori humanistik Carl Rogers menekankan bahwa manusia memiliki dorongan bawaan untuk pertumbuhan pribadi dan aktualisasi diri. Rogers percaya setiap individu memiliki potensi untuk menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri, dan kehidupan serta kedewasaan adalah tanggung jawab setiap orang untuk mengatur dan mengembangkan dirinya sendiri. Beberapa poin utama dalam teori Carl Rogers adalah kecenderungan aktualisasi. Organisme termasuk manusia memiliki dorongan dalam dirinya untuk mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi diri secara optimal yang menjadi motivasi utama dalam hidup. Yang kedua, konsep kepribadian. Rogers memandang kepribadian sebagai sesuatu yang dinamis dan berkembang tidak statis. Ia menekankan pentingnya pengalaman subjektif individu dan bagaimana pengalaman itu membentuk diri. Terus yang ketiga, pendekatan berpusat pada diri. Dalam terapi dan pembelajaran, Rogers mengembangkan pendekatan yang berfokus pada individu, person-centered, di mana empati, penerimaan tanpa syarat, dan pemahaman mendalam terhadap pengalaman hidup individu sangat penting untuk perkembangan pribadi. Dan yang terakhir, hubungan terapeutik. Terapi perogian menciptakan lingkungan yang mendukung agar individu dapat berfungsi secara penuh, mengatasi hambatan, dan tumbuh menuju kehidupan yang otentik dan bermakna. Pada prosesi ketiga yaitu Rollo May pada 1909 sampai 1994. Teori humanistik Rollo May menekankan konsep eksistensial dalam memahami manusia, terutama hubungan manusia dengan dunia dan kebebasan serta tanggung jawab yang melekat pada eksistensi manusia. May memandang manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya dan selalu berada dalam hubungan yang kompleks dengan dunia luar
ada agent wealth, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, kesadaran diri, dan pengalaman subjektif. Rollo May juga mengembangkan pandangan tentang cinta dan keinginan yang terbagi menjadi 4 jenis. Seks, dorongan biologis; eros, hasrat psikologis untuk persatuan dengan yang dicintai; philia, cinta persahabatan; dan agape, cinta altruistik tanpa syarat. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara cinta dan keinginan dalam kehidupan manusia. Selanjutnya yang keempat ada Viktor Frankl pada tahun 1905 sampai 1997. Teori humanistik Viktor Frankl dikenal dengan konsep logoterapi, yaitu psikoterapi yang berfokus pada pencarian makna hidup sebagai motivasi utama dalam keberadaan manusia. Frankl memandang bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih sikap dan cara bereaksi terhadap situasi yang dialami, meski dalam kondisi sulit atau penderitaan sekalipun. Beberapa prinsip utama teori Viktor Frankl adalah: yang pertama, kebebasan berkehendak, freedom of will. Setiap manusia memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan dan sikapnya terhadap nasib dan kehidupan. Yang kedua, kehendak untuk mencari makna, will to meaning. Dorongan utama manusia bukan sekadar pencarian kekuasaan atau penikmatan, melainkan upaya menemukan makna dan tujuan hidup. Yang ketiga, makna hidup, meaning of life. Makna hidup bisa ditemukan bahwa dalam penderitaan dan kesadaran akan makna ini membawa kebahagiaan dan ketahanan hidup. Dan yang terakhir, dimensi spiritual dan eksistensial. Logoterapi menekankan adanya dimensi spiritual atau noetik yang berkaitan dengan pencarian makna tanpa mengacu pada aspek religius khusus. Frank mengembangkan terapi ini berdasarkan pengalamannya sebagai korban Holocaust di kamp konsentrasi, di mana ia menyaksikan bahwa mereka yang mampu menemukan makna hidup cenderung lebih kuat secara psikologis untuk bertahan hidup. Logoterapi menuntut individu untuk bertanggung jawab atas kebebasannya dan menggali makna hidup dalam setiap momen. Nah, yang terakhir ada James Bugental pada tahun 1915 sampai 2008. Teori humanistik menurut James Bugental 1915 sampai 2008 menekankan beberapa pokok pikiran utama yang berfokus pada pandangan eksistensial humanistik terhadap manusia. Bugental mengembangkan pendekatan psikoterapi eksistensial humanistik dengan 5 postulat dasar yang menjadi inti pandangan humanistiknya. Nah, yang pertama, manusia tidak dapat direduksi hanya menjadi komponen-komponen atau bagian-bagian saja, tetapi merupakan kesatuan yang lebih dari sekadar jumlah bagian-bagiannya. Yang kedua, setiap manusia memiliki konteks unik dan keunikan yang membedakannya dari yang lain. Yang ketiga, kesadaran manusia tidak hanya tentang dirinya sendiri, tetapi juga menyertakan kesadaran dan keberadaan dalam konteks hubungan dengan orang lain. Yang keempat, manusia memiliki kebebasan memilih dan bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya. Dan yang terakhir, manusia bersifat intensional, artinya manusia mencari makna, nilai, tujuan, dan kreativitas dalam hidupnya. Bugental juga menekankan bahwa psikoterapi bukan hanya tentang penyesuaian diri, tetapi menghadapi ketidakpastian dan ketidaksempurnaan manusia secara langsung, meningkatkan kesadaran akan pengalaman saat ini dan keaslian diri. Ia berfokus membawa klien dari pola berpikir kognitif ke mengalami dan merasakan keberadaan secara autentik di saat ini. Jadi, setelah kita membahas tentang tokoh-tokoh dari teori humanistik, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari teori humanistik. Kira-kira apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari teori tersebut? Jadi yang pertama itu adalah siswa dapat menentukan arah belajarnya sendiri. Maksudnya apa? Siswa diberikan kesempatan untuk menentukan arah belajarnya itu sendiri. Jadi, mereka ini belajar bukan karena terpaksa, tapi karena sadar akan tujuan dan manfaat dari belajar. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu guru berperan sebagai fasilitator. Artinya guru itu nggak cuma ngasih materi, tapi guru juga membimbing, memotivasi dan menciptakan
berpusat pada peserta didik. Artinya, proses belajar bukan lagi tentang guru yang mengarahkan sepihak, tetapi tentang siswa yang menemukan makna dari apa yang ia pelajari. Dalam teori ini, guru bukan sekedar pengajar, tetapi menjadi teman perjalanan. Guru akan membantu siswanya memahami diri dan mengeksplorasi potensinya, hingga siswa berhasil tumbuh menjadi pribadi yang mandiri serta percaya diri. Karena pada dasarnya, menurut teori humanistik, belajar adalah perjalanan pengembangan diri, bukan sekedar pembelajaran di dalam kelas. Selain itu, teori belajar humanistik